apa namanya etiologi kelainan intestinum lower dan upper ya. Ada lesi vaskuler ya. Contohnya kalau di kolon bisa iskemia, angiodisplasia, anal kanal hemoroid dan segala macam. Cuma aku nggak bahas hemoroid ya, itu biasanya dibahas beda. Inflamatori atau infeksi ya, termasuk di kolon, small bowel, IBD, appendicitis tuh ya. Trauma ya pada kolon, volvulus, diverticular disease, autoimun ya, small bowel celiac disease, neoplastik ya, colorectal carcinoma, familial polyposis coli, other tumors dan kongenital seperti ada distal large bowel dan Hirschsprung pada anak bayi. Ya nggak bahas anak bayi tapi ya. Oke, akan ku bahas lagi tentang akut abdomen ya. Akut abdomen didefinisikan sebagai nyeri abdomen akut yang dia persisten lebih dari 6 jam. Berhubungan biasanya dengan rebound tenderness, reaksi inflamasi akut, disfungsi visceral, dan bisa saja, ingat ya, hati-hati, akut abdomen ini bisa mengancam jiwa. Ya, jadi akut abdomen itu tidak selalu kasus pembedahan, bisa juga kasus non bedah. Ya, etiologi masih bisa menjadi masalah ya, karena memang akut abdomen itu kan keluhannya nyeri perut mendadak. Ya, nggak tahu apa sumbernya ya. Masih jadi agak rumit untuk mengidentifikasi akut abdomen ya. Kelainannya tergantung regio, bisa intraabdominal atau ekstraabdominal ya. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan tergantung case per case. Ada diagnosis yang kita bisa pakai pakai chest X-ray melihat dari ronsen ya, ronsen dada ya, BOF, USG, CT scan dan MRI. Apa namanya? Ya udah tambah banyak ya yang join ya. Adik-adik yang sekiranya ini apa namanya kameranya diaktifkan ya, jangan nonaktif. Sama Laili tadi itu sudah ini kah dokumentasi perkuliahan Belum, dokter. di screenshot absennya adik ya. Oke, siap, dokter. Mm-mm. Dimulai screenshotnya jam 18.15 saja nggak apa-apa ya, Oke. biar lebih lengkap. Tapi jangan lupa ya. Oke, lanjut. Ini ya, pemeriksaan penunjangnya ada macam-macam. Dan penyebab akut abdomen dibagi yang sering, ya, kurang sering, dan jarang. Ya, yang paling sering, nah, tetap di peringkat atas adalah apendisitis akut. Kolik biliar gara-gara batu empedu, kolesistitis radang empedu, divertikulitis ya radang dari divertikula, obstruksi usus yang ileus ya, perforasi viskus, pankreatitis, peritonitis, salpingitis, adenitis. Salpingitis ini masuk bagiannya PID ya, pelvic inflammatory disease pada perempuan, adenitis mesenterika, dan kolik renal. Yang nggak terlalu sering, ya berarti bukan berarti jarang-jarang banget ya. Ya lumayan kasusnya kolangitis itu juga lumayan banyak ya. Infak lebih banyak. Pielonefritis sering. Ya. Kista ovarium testis omentum ini juga lumayan sering ya. Ruptur kista ovarium, kehamilan ektopik, aneurisma aorta ini juga sebenarnya lumayan sering. Prolaps diskus ya. Abses, diskusnya diskus punggung ya. Abses, exacerbasi ulcus pepticum, ya, ileitis karena Crohn's disease atau karena infeksi Yersinia ya spesies. Yang jarang, nah hepatomalekrosis jarang, ya infaklia juga jarang. Pneumonia bikin nyeri perut banget hebat itu juga jarang. Infak miokard ya sampai nyeri perut banget itu jarang. Nyerinya dominan nyeri dada, tapi bisa saja ya. Ketoasidosis diabetik juga bisa bikin abdominal pain ya, inflamasi aneurisma, volvulus, ya, sigmoid cecum lambung, herpes zoster ya. Ini ya lokasi nyeri abdomen dan kemungkinan penyebab nyeri tersebut di area epigastrium bisa karena apa aja sih? Bisa ini ya, hati-hati, pankreatitis ya. Pankreatitis ini nyerinya biasanya sangat hebat, nyeri banget perutnya ya. Sakit banget dan biasanya di perutnya bisa ada memar, bisa ada seperti perdarahan bau kulit ya.
Bisa tukak duodenum, tukak gaster, ya, kolesistitis, kanker pankreas, hepatitis, obstruksi intestinal, appendicitis ya, abses di bawah diafragma, pneumonia, emboli paru, infeksi miokard itu bisa nyerinya di gastrik ya. Kalau hipokondrium kanan ya areanya hepar teman-teman ya. Kolesistitis, kolangitis, hepatitis, pankreatitis bisa juga dirasakan di situ ya. Abses sufrenikus, pneumonia, emboli paru, nyeri miokard juga bisa menjalar sampai sana ya. Hipokondrium kiri ya, tidak areanya limpa. Bisa karena limfoma limpa bisa ya, infeksi virus bisa ya. Abses di bawah diafragma, ulkus gaster, pneumonia, emboli paru, nyeri miokard bisa sampai sana juga mirip. Kalau di sekitar umbilikus ya bisa karena pankreatitis, ya, sumbatan, aneurisma aorta, atau gejala awal appendicitis. Ingat, appendicitis itu gejala awalnya periumbilikal. Karena dia marginal pain, lama-lama dia akan muncul nyeri ke right lower quadrant, baru nyeri perut kanan bawah. Ya, awalnya nggak di sana ya. Kalau di area lumbal bisa batu ginjal. Nah, lumbal ya, di area flank itu ya, batu ginjal, pyelonefritis, abses di sebelah ginjal perinefrika atau kanker kolon ya. Inguinal dan subpubik ya, ada bisa penyakitnya kolon ya, appendicitis ya, pada inguinalis kanan, apa namanya, nyerinya di daerah sana ya. Penyakit divertikulosis ya di sisi kiri, salpingitis, cystitis, kista ovarium, ectopic pregnancy ya, itu nyerinya bisa di sana ya. Terus ini dibagi berdasarkan sistem organ, penyebab akut abdomen berdasarkan sistem organ. Kalau gastrointestinal seringnya ini appendicitis, ulkus, peptikum yang perforasi, obstruksi usus gitu-gitu ya, perforasi ya. Kalau hepatobiliar seringnya ini pankreatitis, kolesistitis, kolangitis, hepatitis. Itu yang sering ya. Abses hati juga lumayan sih, tapi yang sering-sering itu justru ini ya. Urologi batu-batuan ya atau infeksi pielum ya, pielonefritis. Belakangnya peritoneum bisa aorta aneurism. Bahkan bisa kalau ruptur ya pasiennya bisa meninggal cepat ya, karena perdarahan luar biasa di dalam kafum abdomen ya, atau perdarahan retroperitoneal. Ginekologi ruptur kista ovari, torsi ovarium, ectopic pregnancy, salpingitis ya, piosalping, ada nanah banyak di tuba fallopinya, endometritis, ruptur uterus ya. Oke, itu tadi kasus ini ya, apa akut abdomen ya. Sekarang obstruksi gastrointestinal ya, atau obstruksi traktus alimentarius. Definisinya adalah kalau obstruksi ya berarti kondisi organik atau fungsional apapun ya yang secara primer atau tidak langsung menghambat pasase usus ya. Mau kondisi organik itu ada penyakit yang mendasari ya, atau fungsional nggak ada masalah sing gambaran struktural gitu ya, yang bisa menghambat propulsi atau jalannya pasase usus ya. Nah, itu bagus ke anus ya. Harus dianggap sebagai obstruksi saluran pencernaan ya. Secara klinis ada yang obstruksi dari usus halus, ada obstruksi usus besar ya. Klinisnya apa? Kalau yang obstruksi usus halus, nyeri perut, mual muntah, distensi abdomen dan obstipasi. Apa itu obstipasi, Rek? Tidak bisa BAB. Mm-mm. Apa bedanya dengan konstipasi? Kalau obstipasi itu adalah bagian dari konstipasi, tapi konstipasi yang severe, konstipasi yang sangat berat akibat pengerasan feses ya. Ya bisa juga karena terhalang sesuatu ya. Tapi bentuk berat dari konstipasi ya. Gejala bervariasi ya, sesuai level anatomisnya. Bisa proksimal distal, derajat obstruksi parsial atau total ya. Ada atau tidaknya strangulasi, penjeratan atau ada atau tidak ya. Terus gejala utama obstruksi intestinum kerasum itu tetap mirip, Rek. Ya, mirip ya. Bisa sering akibat kalau yang tapi kalau sumbatannya di usus besar itu sering-seringnya karena kanker. CA mencetuskan penyempitan lumen, impaksi karena feses atau benda
asing ya, benda asing ya karena kelainan seksual ya, penyimpangan gitu-gitu ya. Gejala berupa nyeri perut ya, distensi dan muntah dan konstipasi ya. Itu gejalanya tetap mirip antara dua-duanya itu ya. Tapi kalau dilakukan pemeriksaan penunjang kelihatan nanti sumbatannya di sebelah mana ya. Oke, ini gambaran kasus alimentary tract obstruction ya. Mulai dari sini esofagus ini ada apa saja banyak sudah kita pelajari kemarin. Gaster ya, sumbatannya ada pyloric stenosis, plasmopylorus ya. Ada benda asing ya, benda seperti rambut yang menyumbat di lambung ya. Atau trichobezoar, orang-orang yang suka makan rambut itu ya. Cardioesophageal cancer, pyloric cancer ya. Bisa. Kalau duodenum ya bisa aja atresia duodeni. Sebentar. Oke, lanjut ya, yang gaster itu tadi untuk yang duodenal ada atresia duodenit, ya duplications, anular pankreas, ya pankreas yang bentuk seperti cincin ya, superior mesenteric artery syndrome, cancer, pancreatic cancer, central nodes ya, dan small intestine. Nah, small intestine ada bentuk atresia kah, ada sumbatan meconial, ya duplications ya, ini ya, hernia diafragmatika ya, untuk apa? Masuk ke dalam rongga torak ya. Hernia-hernia lain ya, gallstone ileus, sumbatan oleh cacing, pintu susepsi ya, ususnya masuk ke usus ya, ini pada bayi ya, anak-anak. Tapi orang dewasa tetap bisa pintu susepsi ya, dan macam-macam lagi ya. Jadi ada permasalahan paralisis atau adinamik, khusus adinamik bisa karena post operasi atau pasca anestesi ya. Sedang mengalami peritonitis ya, adanya ruptur aneurisma aorta itu juga bisa bikin adinamik ya, renal kolik, biliary kolik ya, coronary thrombosis dan pneumonia bisa juga bikin paralitik atau adinamik GI tract ya. Dan ini yang lain di bawahnya ya, kelainan-kelainan kongenital dan hernia. Ini kasus oklusi vaskuler mesentrik. Nah, agak agak asing ya. Tapi kalian kalau nanti udah kerja, ya ada kasus pasien nyeri perut hebat, ya jangan lupa oklusi vaskuler tetap harus diperkirakan, harus dipikirkan. Apalagi pasien itu misalnya ada kondisi yang menyebabkan hiperkoagulasi, ya hiperkoagulasi. Misalnya pasiennya punya antifosfolipid syndrome ya, yang darahnya cenderung kental, mudah mengental ya, dan beberapa hal lain yang bisa menyebabkan hipercoagulable ya. Nih, iskemia mesentrik dapat bersifat akut atau kronik ya. Injury iskemia terjadi akibat hipoperfusi, akibat adanya emboli, ateroma, vaskulitis, vasokonstriksi mesenterik. Dapat terjadi transmural hemorrhagic necrosis. Kalau parah ya, bisa nekrosis sampai ke otot, mengalami perdarahan ya. Nah, bisa sampai hitam kayak gini khususnya ya, karena ada sumbatan ya. Akut intestinal iskemia dibagi dua ya, ada oklusif dan non oklusif ya. Kalau oklusif berarti ada sumbatan yang jelas ya. Memang ada sesuatu yang menyumbat pembuluh darah. Kalau non oklusif bisa saja karena spasme pembuluh darah ya, vasokonstriksi gitu-gitu ya. Embolus arteri biasanya pasien-pasien yang sampai mengalami emboli itu pasien-pasien yang ada atrial fibrilasi recurrent, katup jantung protesis ya,
katup jantung palsu, pasien-pasien yang mengalami kelainan valvular heart disease, atau ada plaque ateroma. Ya, oke, ini gambarnya vascular occlusion ya, trombosis of mesenteric artery, akibatnya sebagian segmen intestinumnya iskemia, hipoperfusi, sampai akhirnya mengalami nekrosis, hemorrhagic necrosis ya. Bisa juga trombosis pada arteri, bisa juga trombosis pada vena ya. Ya, oklusi vaskular mesenterik ya, secara klinis biasanya nyeri perut, ingat ya, nyeri perut berat, kolik sekitar umbilikus, difus dan bersifat konstan. Nyerinya difus ya, periumbilikal atau seluruh area perut. Nyerinya bersifat difus dan konstan terus-menerus ya. Pasiennya mual, muntah, nafsu makan turun, diare, abdomen distended ya, bising usus biasanya, ingat ya, bising ususnya itu normal. Gak ada masalah dengan bising usus. Beda dengan ileus. Kalau ileus bising usus naik atau turun, bukan normal. Ya, kalau ada pasien nyeri perut hebat ya, terus apa namanya bisa ada distensi abdomen ya. Kita jangan-jangan bilang, oh ini obstruksi saluran cerna, jangan-jangan ternyata bising ususnya normal. Jangan-jangan oklusi vaskular mesenterik ya. Bisa ada perdarahan gastrointestinal ya. Bisa banyak, bisa sedikit ya. Bisa berkomplikasi menjadi peritonitis difus, sepsis dan shock. Kalau tidak tertolong ya bisa meninggal pasiennya ya. Diagnosis apa namanya? Diagnosisnya tegakkan apakah ada kemungkinan ke arah celiac disease ya, dan mesenteric angiography emergency ya. Diagnosisnya cari ya. Masukkan kriteria celiac disease dan pemeriksaan penunjang untuk celiac disease. Karena celiac disease bisa menjadi faktor resiko timbulnya oklusi vaskular mesenterik ya. Terapi restorasi sirkulasi normal. Kalau memang sudah jelas sumbatan, maka harus segera bedah. Naik laparotomi eksplorasi, sumbatannya dilakukan embolektomi. Ya. Kalau bukan sumbatan, tidak bisa dilakukan pembedahan, kecuali sudah ada peritonitis diffus dan sudah ada nekrosis bagian intestinnya ya, tetap operasi, tapi di bagian usus yang sudah nekrosis direseksi, dipotong ya. Ya, ini manajemen of acute intestinal ischemia ya, tergantung ini suatu arterial embolus kah, arterial trombosis kah, mesenteric venous thrombosis, atau non-occlusive mesenteric ischemia. Ya, ini list of treatmentnya ya. Peritonitis akut sekarang. Nah, peritonitis akut penyebabnya banyak ya. Bisa karena proses perforasi ya, usus yang jebol ya, usus halus yang perforasi, bisa juga perforasi kolon, bisa juga perforasi gaster ya. Yang menyebabkan peritonitis apa? Ya bisa dari cairan lambungnya, bisa juga dari feses yang terakumulasi di dalam kafum peritoneum, bisa juga karena darah ya yang menjadi media kolonisasi yang baik ya. Dia adalah inflamasi peritoneum oleh akibat apapun ya. Sering-seringnya infeksi ya. Inflamasinya peritoneum ya, peritonitis ini bisa juga karena infeksi bakteri, jamur, virus, atau non-infeksi seperti iritan zat kimia kayak itu asam lambung yang mengiritasi itu ya, karena perforasi lambung, atau benda asing. Benda asing apa? Bisa saja pasca pemasangan ini apa namanya, selang peritoneum ya, ada kateter peritoneum, ternyata dia nggak cocok, reaksi alerginya mencetuskan peritonitis bisa ya. Peritonitis primer, nah dibagi ada primer, sekunder, dan tersier. Peritonitis primer adalah peritonitis di mana terjadi infeksi monomikrobial, satu mikroba saja ya, dan bukan karena perforasi. Ingat ya, peritonitis primer karena satu mikroba dan tidak ada perforasi, bukan karena perforasi. Kalau yang sekunder
infeksi akibat adanya perforasi memang udah jelas ada perforasi GI ya. Berikutnya kalau peritonitis tersier, kasusnya sama seperti peritonitis sekunder, tapi dia terjadi pasca pengobatan dari peritonitis sekunder. Jadi sudah diobati, tapi dia muncul kembali, ya gagal respon, ya inflamasi lagi ya. Secara klinis ya, biasanya bisa dari riwayat keluhan lain yang berkomplikasi peritonitis. Contoh misalnya pasiennya mengalami appendicitis akut kah, salpingitis ya, PID ya, atau proses akut yang apa namanya berakibat pada perforasi bulu viskus ya. Ini ya biasanya berupa keluhan peritonitis itu ya nyeri menjalar hingga pundak. Jika ada iritasi dia fragma bisa nyeri sampai pundak ya. Muntah malaise, demam, eksudat yang purulen kalau biasanya dievakuasi ya cairannya ya. Ada devans muskuler ya, perutnya seperti papan, bisa lokal atau difus ya, distensi abdomen, matanya sunken eyes ya, pucat, diaforesis, keringatnya banyak ya. Itu bisa. Makin dehidrasi dia. Ya peritonitis sudah bikin dehidrasi apa berkeringat banyak ya. Diagnosisnya apa? Kalau kita curiga peritonitis akut ya biasanya sering-seringnya kan karena perforasi. Dicek BOF ya. Pemeriksaan BOF ya. BOF itu nanti pemeriksaan X-ray plain ya, plain X-ray abdomen. Bisa kita temukan udara bebas di bawah diafragma atau kita kenal dengan pneumoperitoneum. Terapinya apa? Ya suportif ya. Suportifnya berupa resusitasi cairan, berikan antibiotika broad spektrum ya, nutrisi yang baik plus kasus yang ada pneumoperitoneum atau peritoneumnya terisi udara akibat saluran cerna yang robek, harus eksplorasi laparotomi ya, repair. Ini ya, ada generalized acute bacterial peritonitis. Ini rute-rute infeksi bakterinya ya. Bisa transdiafragmatik ya. Misalnya dari suatu pneumonia atau abses paru ya. Transdiafragmatik bisa. Perforating wounds ya, surgical atau trauma tertusuk ya. Bisa ruptur lymphatic transmission ya from intraperitoneal infective focus ya. Gallbladder ya, ruptur gallbladder, appendix, ileitis, diverticulitis, tuba ya, tubanya ada abses ya, TOA, tubo-ovarial abses, perforasi dari vaginal fornix ya, terus ini ruptur atau lymphatic transmission ya dari intestinum yang terjerat, yang tersumbat atau terpelintir, strangulasi ya. Itu juga bisa. Transtuba. Tuba itu kan terbuka langsung ke kafum abdomen ya. Itu juga bisa mencetuskan proses peritonitis ya. Makanya tubuh ovarial abses itu absesnya bisa melebar keluar ya. Bisa bisa juga proses hematogenus ya. Perforasi lambung, duodenum gitu-gitu ya. Localized akut bacterial peritonitis ya. Peritonitis terlokalisata. Misal ada abses liver ya. Terus ya abses liver manapun ya. Gitu. Terus bisa ada ini ya, permasalahan suprahepatik ya. Ada area yang suprahepatik, infrahepatik ya. Terus perisekal di area sekum, apendisial, iliak atau retrosekal ya, atau di kavum Douglas ya. Ini subphrenic spaces ya, supraphrenic, ada infraphrenic ya. Terus akut peritonitis ya, biasanya karena zat-zat yang mengiritasi diantaranya adalah bisa karena cairan empedu ya, atau darah pasca trauma, terbentur perutnya, ruptur hepar ya. Terus keluar darah ke kaf peritoneum bisa mengiritasi. Perforasi pasca biopsi liver misalnya ya, vesika veleanya tertusuk jadi ruptur ya. Bisa juga karena pankreatitis akut. Ya, pankreatitis akut, pankreasnya nekrosis ya, hancur. Zat-zat pankreatic juice ya. Zat-zat pankreatic juice itu cairan pankreas termasuk enzim-enzim yang mencerna protein dan segala macam
itu masuk ke peritoneum bisa bikin nekrosis, fat necrosis ya. Bisa juga akut peritonitis karena irritating gastric juice ya. Bisa juga tadi itu darah dari ruptur spleen gitu-gitu ya. Oke, sekarang peritonitis kronik. Peritonitis kronik itu ini ya, sebabnya jelas ya. Biasanya karena TB. Jadi inflamasi peritoneum kronis terutama disebabkan oleh bakteri spesifik Mycobacterium tuberculosis atau tuberculous peritonitis. Klinisnya apa? Demam kronis dan gejala abdomen non spesifik ya. TB abdominal biasanya bermanifest bisa di intestinum, bisa juga ya peritonitis kronis ini tadi ya. Kalau yang TB intestinal sering-seringnya itu nggak ketahuan TB intestinum itu ya. Biasanya ditemukan sebagai masalah obstruksi gastrointestinal ya, atau tahu-tahu perforasi ya, berupa lesi pseudo akut appendicitis, mirip dengan appendicitis, radangnya dekat appendix, tahu-tahu dibuka ternyata nekrosis caseosa ya. Ya pernah dapat kasus aku kayak gitu dulu, mirip appendicitis ya, ya dekat appendix memang, appendixnya pun ikut meradang ya, ternyata intestinal TB ya, ususnya kena TB. Bisa juga terbentuk masa-masa abdomen ya. Tegak diagnosis saat dilakukan laparotomi biasanya. Peritonitis TB lebih lambat prosesnya ya. Hmm, Biasanya keluhannya demam, nyeri perut, gak jelas, berat badan turun, gak nafsu makan, letargi, bowel habitnya berubah ya, mencret, sembelit gitu ya. Secara distensi abdomen, ASI tes, namanya peritonitis bisa banget ASI tesnya gampang ya. Bisa ASI tesnya banyak, bisa ASI tesnya sedikit ya. Momentum yang mengkerut dan menebal membentuk massa serupa tumor-tumor ya. Makanya kalau pasien apa namanya peritonitis TB biasanya pemeriksaannya bisa kita temukan adanya fenomena papan catur, nyeri enggak gitu ya. Keluhannya jangan lupa tidak singkat. Keluhannya itu biasanya minim paling cepat 2 minggu bisa sampai 2 tahun ya. Umumnya mesti di atas 16 minggu ya. Ini ya, inflamasinya itu peritoneum parietal visceral ya. Biasanya jarang sendiri ya, sering mesti ada TB di tempat lain. Biasanya kalau peritonitis TB itu mesti ada TB di tempat lain. Lah biasanya awalnya kan paru toh, tapi biasanya pas diagnosis TB peritoneum yang terdiagnosis TB parunya itu cuman paling 20%. Jadi dikit banget. Biasanya TB parunya nggak terlalu kelihatan ya. Lebih susah lagi didiagnosisnya jadinya ya. Ini ya epidemiologinya sering pada wanita daripada pria ya, 1,5 kali lipat ya. Biasanya pada usia 30-40 tahun, insidennya 2% dari seluruh kasus TB paru. Ya, peritonitis TB ini. Penyebarannya bisa hematogen dari paru, per continuitatum dari GI yang terinfeksi, via limfonodi, sorry ya, limfonodi mesentrik, dan tuba Fallopi yang terinfeksi TB. Ya. Patologi untuk TB peritoneum bisa ditemukan granuloma dan tuberkel. Ya. Dan peritonitis TB dibagi ada 3. Ada eksudatif atau disebut TB peritonitis basah, ada yang peritonitis TB yang adhesif atau cenderung kering, nggak banyak asitesnya dikit ya, tapi banyak perlengketan ya. Ada juga tipe campuran dua-duanya. Kalau tipe campuran tuh ya perlengketan banyak plus eksudat-eksudat. Jadi perlengketannya itu fibrosisnya itu terisi cairan eksudat. Jadi kantong banyak gitu ya. Merupakan cairan dalam kantong yang multiple ya. Nah, ini banyak bintik-bintik putih, mungkin ya. Itu adalah tuberculous peritonitis ya. Peritoneum studded with tubercles and congested serta fibrinous exudat ya. Tuh. Ya, ini gambaran kayak gini itu bisa ditemukan bisa pada saat otopsi dan lain-lain ya. Oke, peritonitis TB diagnosisnya uji laboratorium ya bisa ada anemia, leukositosis, leukosit turun pun bisa, trombositosis naik trombositnya ya. Laju undap darah sudah pasti naik. LED ingat ya, LED-nya TB itu pasti naik ya.
tuberkulin tes bisa positif, bisa enggak. Analisa cairan ASI tes, temuannya bisa jelas eksudat ya. Eksudat serus sanguinus. Serus sanguinus warnanya kemerah-merahan. Biasanya ASI tesnya TB itu memang merah ya. Bisa juga purulen ya, jarang tapi ya. Proteinnya lebih dari 3 gram ini juga khas ya. Analisa cairan ASI tes proteinnya tinggi. Jumlah white blood cell-nya segitu 100-3.000. Dominannya 90% isinya bukan PMN tapi isinya limfosit, isinya mononuklear sel ya. BTA positif hanya kurang dari 5% kasus. Jadi pasien peritonitis TB itu BTA-nya positif itu cuma kurang dari 5% kasus. Mayoritasnya negatif ya. Kalau kultur positif ya diambil cairan peritoneum ya, di kultur itu 20% kasus tumbuh ya. Hasil pemeriksaan SAAG ya, apa namanya, serum albumin asites gradien SAAG kurang dari 1,1 ya, tapi masih ada DDX yang lain ya. Nah, yang paling spesifik bisa membantu diagnosis TB bahkan lebih dari 90% itu adalah adenosin deaminase activity. Itu bisa membantu banget menegakkan, atau IGRA, pemeriksaan interferon gamma ya, atau polimerase chain reaction. Nah, pada pasien peritonitis TB juga sering dijumpai adanya serologi CA125-nya meningkat ya, marker kanker ovariumnya meningkat, padahal itu bukan diproduksi oleh kanker ovarium tapi karena proses TB peritonitis itu ya, dengan keluhan-keluhan ini ya, sakit perut, pembengkakan perut, batuk, demam dan segala macam. Pesan penunjangnya apa? Bisa ada pemeriksaan USG, CT scan, bisa juga peritoneoskopi atau laparotomi ya. Tata laksana apa ya? Diobati lah antibiotik untuk TB-nya. Sama dengan TB paru, tapi untuk peritonitis TB biasanya diberikan 9 sampai 18 bulan atau lebih ya. Perbaikan klinis akan tampak biasanya setelah 2 bulan pengobatan. Beberapa kasus ada yang memberikan steroid ya, Rek, tapi tidak selalu ya. Steroid bisa dipertimbangkan. Biasanya bisa mengurangi proses peradangannya dan juga mengurangi komplikasi ya. Kalau kasus TB-nya itu kumannya resisten, jangan ya, jangan pakai steroid ya. Prognosisnya bonam ya ini. Dosis panduan obat-obatannya sesuai berat badan ya. Nah, ini diverticulum Meckel. Ini penyakitnya anak-anak sebenarnya. Sering-seringnya pada anak-anak. Jadi kantong kuning ya, yolk sac fetus ya, kayak kuning telur ya, yolk sac fetus biasanya terhubung ke tubulus usus primitif ya, ya memang bukan biasanya ya, terhubung ke tubulus usus primitif melalui ductus vitellinus atau namanya omphalomesenterica pada tahap embrionik awal. Dan saat minggu ketujuh menghilang ya. Kalau ini semua gagal menghilang, kegagalan duktus untuk menghilang mengakibatkan sisa ada struktur rudimenter ya, struktur yang tidak terpakai dan bikin penyakit malahan ya. Presentasi yang paling umum adalah bisa ada kantong sakulasi ya, sakulasi atau kantong bodoh ya, yang melekat pada ileum dan paling dikenal sebagai diverticulum Meckel ya. Kantongnya biasanya panjang gitu ya, dan juga di dalamnya banyak aliran darah. Makanya kalau cedera atau injury dikit aja dia bisa berdarah-darah ya. Klinisnya GI bleeding. Nah, ini loh perdarahan saluran cerna. BAB-nya warna marun, bisa sampai melena ya. Bisa apa namanya? Bisa ada peptic ulcer ya. Strangulasi, intussuscepsi, torsi ya, incarcerata. Soalnya apa namanya? eh diverticulum Meckel itu, di dalam diverticulumnya itu ada struktur-struktur yang abnormal ya. Bisa saja ada mukosa gaster di dalam diverticulum Meckelnya itu. Kalau ada mukosa gaster di situ kan menghasilkan ini HCl. Nah, diverticulum Meckelnya akhirnya jebol karena ulkus ya. Oke. Ini ya, ingat ya, lapisan mukosanya bisa ada lapisan mukosanya ileum di dalam diverticulum Meckel itu, bisa ectopic gastric mucosa, bisa juga ada nodul jaringan
pankreas. Bayangkan kalau ada mukosa gaster di dalam sana dan ada nodul jaringan pankreas. Pankreas menghasilkan enzim-enzim yang bisa mencerna apa namanya lemak, glukosa dan segala macam. Terus apa ektopi gastrik mukosa menghasilkan HCl. Jadi makanya jebol-jebol terus ya perdarahan. Ya bisa terjadi strangulasi, intussusepsi, torsio, incarcerata, ciri abdomen yang kronis neoplasma bisa terjadi ya. Nah, ini diverticulum Meckel. Lihat mentala. Ini kan usus normal ya. Usus normal, terus ada sesuatu yang menonjol keluar. Lah, menonjol panjang kayak diverticulum ini. Menonjol panjang. Nah, terus dia meradang. Banyak vaskularisasinya ya. Bisa ada lupus peptikum ya. Nah, kalau ada mukosa gaster, bisa di dalamnya ada kankernya. Bisa juga torsio terpeluntir di vertikulumnya ya. Bisa strangulasi, terjerat ya. Bisa intussusepsi dilesep ke dalam dan juga incarcerata, kecepit, terjepit. Incarcerata ya lama-lama nanti bisa strangulasi ya gitu. Wes, itu tadi di verticulum Meckel. Di verticulum Meckel tata laksananya adalah, oh sorry, diagnosisnya menggunakan imaging technetium 99M ya, dan CT scan ya, pemeriksaannya. Tata laksananya dilakukan reseksi ya, dipotong ini ya, via laparoskopi atau non laparoskopi ya terserah. Ini kasus divertikula ya, small intestine yang non divertikula Meckel ya, rectal prolapse dan inkontinensia Alfi. Kenapa, Dek? Ya, tak lanjutin ya. Nah, divertikula small intestine atau divertikulum adalah kantong buntu yang menonjol keluar dari lumen usus. Ya, mirip kayak Meckel tuh. Kalau Meckel kan banyak ada mukosa gasternya, ada apa namanya mukosa ileum. Kenapa Syahla? Kenapa? Mau tanya tak? Oke, tak lanjutin ya. Mengandung lapisan ini ya, kantong buntu yang menonjol keluar lumen usus, tapi nggak ada kayak tadi mukosa gaster lah, ada nodul jaringan pankreas lah, nggak ada ya. Yang mengandung lapisan satu atau lebih ya. Secara klinis bisa asimptomatik ya. Biasanya nggak ada gejala apa-apa. Kok dia tuh nggak bermasalah, nggak kena apa-apa, dia tuh diem. Ya cuman kantong menonjol keluar lumen gitu aja ya. Bisa akut kronis atau temuan insidental, gejalanya bisa kalau sampai bermasalah, meradang, perforasi ya, bisa muncul akut abdomen ya, perforasi volvulus, bleeding, obstruksi. Namun gejala ringan juga bisa terjadi, cuman dispepsia, mual muntah, nyeri perut, kentut-kentut, dan mudah diare itu juga bisa ya. Diagnosisnya pakai small bowel barium study, nanti kelihatan tonjolan-tonjolan di vertikulumnya itu ya. Dan CT scan kontras itu kelihatan semua ya. Tata laksananya apa ya? Sudah di vertikulumnya direseksi, diambil bedah dan berikan antibiotika. Karena pada kasus divertikula itu akan menjadi divertikulitis jika ada bacterial overgrowth. Dan pada kasus divertikel ini mudah terjadi bacterial overgrowth ya. Ini ya. Jadi di ususnya itu menonjol keluar. Nah, ini mukosa yang menonjol keluar lumen usus, bukan ke dalam lumen tapi keluar lumen. Seperti tumor-tumor, tapi ini adalah apa tonjolan berdinding tipis ya, bisa resiko perforasi ya. Ini pemeriksaan penunjang ya, barium itu kelihatan multiple di vertical ya. Di vertikalnya banyak melentung-melentung keluar lumen ya. Ini prosidensia ya, atau kita kenal dengan prolaps recti ya, adalah penonjolan dinding rektum sirkumferensial ya, setebal penuh rektumnya gelus keluar semua ke anus ya. Kondisi ini sering dikaitkan permasalahan kolon sigmoid. Kolon sigmoidnya itu terlalu panjang atau terlalu molor. Kolon sigmoid yang panjang berlebihan ya itu bisa ambrol keluar gitu ya. Kelemahan panggul ya, ada permasalahan kelemahan panggul dan septum
rektovaginal yang dalam, ya, atau kavum Douglas yang dalam, ya. Epidemiologi 6 kali lipat banyak pada wanita, ya. Seringnya pada dekade ke-6 yang 60 tahun ke atas, umumnya ada underlying disease. Bisa saja ada cystic fibrosis kalau pada anak-anak. Jadi kalau pada anak-anak ada prolaps rekti, itu harus salah satunya dicurigai adanya cystic fibrosis. Atau kasus Ehlers-Danlos syndrome, solitary rectal ulcer syndrome, hipotiroidisme kongenital, Hirschsprung, demensia, retardasi mental, skizofrenia itu bisa berhubungan dengan adanya prolaps rekti. Mekanisme spesifiknya belum bisa dijelaskan, ya. Ini, ya. Nah, menonjol gini rektumnya sampai kayak gini, ya. Ini parah banget, ya. A, B, C, D. Kalau yang A, B itu adalah sagittal view, ya. A sama B, ya. Full thickness prolapse associated with redundant rectosigmoid. Redundant rectosigmoid itu adalah rectosigmoid yang ususnya terlalu panjang dan molor di dalam. Makanya dia ambrot keluar, ya, menerobos keluar, ya. Full thickness prolapse associated with redundant rectosigmoid and deep pouch Douglas. Bisa ambrol keluar kayak gini. Yang ini, ya, yang berhubungan dengan redundant rectosigmoid itu yang C dan D nih, yang sampai mencotot parah itu, ya. Kalau yang ini, yang A dan B itu cuman mucosal prolapse only, hanya mencotot mukosanya aja, ya. Klinisnya apa? Ya ada benjolan di anusnya. Mungkin habis mengejan hebat, brol keluar semua, ya. Biasanya bisa karena infeksi cacing. Cacing apa? Ada yang tahu? Yang bisa sampai bikin prolaps rekti atau prosidensia karena mengejan hebat. Cacing, cambuk. Apa namanya cacing cambuk itu? Trichuris. Oh iya, pintar. Trichuris trichuria, ya. Oke, masa anus rectal bleeding, ya, hygiene buruk perianal karena rektumnya menonjol keluar, ya. Nya kan juga keluar-keluar sembarangan gitu, ya. Akhirnya hygiene-nya jelas buruk, ya. Terjadi bersamaan dengan defekasi kasusnya biasanya. Dapat kembali spontan atau harus dibantu pasiennya dimasukkan ke dalam, ya. Konstipasi, ya, atau kerusakan pada sphincter ani itu, ya, bisa, ya. Konstipasi, inkontinensi alvea keluar sendiri nya. Anismus tidak ada ini, ya. Anismus itu menggigit, ya. Anismus apa jenenge ini loh. Sphincter pada anusnya terlalu menggigit bisa. Kolonik inersia bisa. Kolonnya tidak mau bergerak, ya. Tata laksananya apa? Stool bulking, dipadatkan fesesnya. Suplementasi serat yang cukup, ya, supaya fesesnya padat dan besar gitu, ya, menyangga supaya nggak prolaps, ya. Dan bisa dikoreksi bedah macam-macam. Ada staplet transanal rectal resection, ya. Kelebihan yang tonjolan-tonjolan itu nanti di-staples, dipotong di sini supaya nggak melorot keluar. Ini juga bisa disokong, ya, dijahit. Laparoskopik ventral rectopeksi. Rectopeksi itu adalah penjahitan rektum untuk mereduksi proses prolap ke bawah, ya. Inkontinensi alvi ini gampang sebenarnya, ya. Itu adalah tidak bisa menahan feses secara tidak sadar selama minimal 1 bulan pada individu pada usia perkembangan. Biasanya mulai 4 tahun, ya, umurnya. Itu. Prevalensi 0,5 sampai 11. Justru mayoritasnya itu ternyata pada perempuan lansia yang hamil banyak, ya. Kekuatan untuk menahannya kurang baik, ya. Menahan fesesnya, ya. Multipara ini, ya. Bisa kasusnya ringan atau berat dengan klinis minor, bisa saja, ya, kentutnya kebablasan lah sambil keluar cairan feses sedikit gitu, ya. Itu kalau yang ringan minor. Kalau yang mayor, ya, ambrol semuanya wis, ya. Nggak mampu menahan feses, padat keluar segalanya wis, ya. Tata laksananya apa? Padatkan feses, pemadatan feses, berikan suplementasi serat, beri loperamid bisa, difenoksilat, atau diberikan pengikat asam empedu untuk memadatkan feses. Fisioterapi biofeedback untuk menguatkan sphincter ani externus, atau pastinya dipasang sphincter palsu, sphincteroplasti jika ada. Oh enggak, sorry. Kalau sphincternya robek dulu.
Sfinkternya robek, dibetulkan sfinkternya, dijahit gitu ya. Sfinkteroplasti. Atau ada sacral neuromodulation ya, treatment sacral neuromodulation ya. Collagen enhancing injectable, ya injeksi kolagen, radiofrekuensi terapi, dan bisa juga dipasang sfinkter di dubur yang palsu. Nanti ada dipasang sfinkter palsu di duburnya, dipasang alat untuk melonggarkan dan mengkerutkan dubur ya di area genitalia. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Sorry. Ini ya bisa apa namanya, ada neurologic disorder ya, bisa berhubungan dengan inkontinensia alvi, kasus demensia, tumor otak, stroke, multiple sclerosis, tabes dorsalis, caudate lesion ya, atau kasus myasthenia gravis, autoimunnya, miopati, muscular dystrophy, lain-lain seperti hypothyroidism, kelemahan otot ya, irritable bowel syndrome, diabetes, diabetes, scleroderma itu bisa menyebabkan inkontinensia alvi ya. Ini obstruksi atau ileus. Nah, obstruksi intestinum itu terganggunya pasase, wis udah tahu ya. Etiologinya bisa ekstrinsik ya, karena perlekatan atau perlengketan bekas operasi dan segala macam ya. Itu lebih dari 50% kasus, karena hernia yang terjepit 25% kasus. 25% lainnya adalah kasus intrinsik. Bisa misal lesi inflamasi di dalam lumen, intussusepsi, neoplasma, benda asing, atau atresia stenosis ya. Berikutnya ada ileus. Nah, sebenarnya kalau dari beberapa literatur yang saya baca, yang disebut ileus ya, itu adalah kasus adinamik peristaltik. Ileus itu adalah peristaltik yang menurun sehingga pasasenya berhenti. Itu yang disebut ileus. Tapi di sini sudah terlanjur dipakai ileus. Ileus itu adalah ileus obstruksi, ileus paralitik gitu ya. Sebenarnya kalau obstruksi itu ya obstruksi intestinum menyebutnya harusnya. Ya, kalau ileus itu mengarah ke kasus adinamik peristaltik ya. Peristaltik menurun, kalau obstruksi peristaltik meningkat. Ya, etiologi bisa karena pasca bedah, inflamasi, metabolik ya, neurogenik, imbalance elektrolit ya, obat-obatan hernia bisa ya. Klinisnya ya wes klinisnya obstruksi abdomen, nggak bisa lewat nya, makanan nggak bisa lewat, akhirnya perutnya sakit, muntah-muntah, reflux, bising ususnya meningkat. Kalau pasca operasi ya, misal tindakan operasi kena anestesi, bising usus menurun, namanya ileus paralitik ya, bukan karena sumbatan ya, ini kasus ileus paralitik itu bising ususnya turun. Kalau ileus obstruksi itu naik ya. Distensi abdomen, meteorisme, anoreksia, diare. Bisa komplikasi jadi sepsis, hipotensi, sampai septic shock atau septic shock atau hypovolemic shock bisa. Hati-hati, orang yang mengalami sumbatan aliran usus, ya entah sumbatan entah karena ileus paralitik, itu bisa berisiko dehidrasi, ya terutama yang ileus obstruksi ya. Diagnosisnya pakai BOF ya, plain X-ray abdomen, 3 posisi, supinasi upright dan left lateral decubitus. Bisa ditemukan gambaran air fluid level atau gambaran herringbone appearance ya. Air fluid level bisa di ileus obstruksi atau ileus paralitik. Kalau ileus obstruksi, air fluid levelnya itu pendek-pendek ya, air fluid levelnya pendek-pendek dan banyak. Kalau ileus paralitik, air fluid levelnya tuh panjang-panjang, seret, 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 seret gitu ya, panjang-panjang. Gambaran ileus paralitik ya. Herringbone appearance atau step ladder appearance pada pasien-pasien ileus obstruksi ya. Bisa juga lakukan CT scan ya, ya lebih lebih mahal ya, tapi tata laksananya apa ileus obstruksi? Kalau ileus obstruksi ya nantinya dirilis obstruksinya pembedahan. Kalau ileus paralitik tidak diapa-apakan, diobservasi, berikan suportif cairan dan dirangsang motilitas
ususnya, ya, bukan dioperasi, ya. Tata laksana umumnya pasang NGT, suction ya untuk mengeluarkan banyak udara, rehidrasi cairan, koreksi elektrolit kalau ada gangguan elektrolit, berikan antibiotik intravena dan pasien ileum post-op ya. Kalau pasien ileus ya post-op, bukan ileum ya maaf, ileus post-op ya karena anestesi ususnya jadi berhenti, diobservasi dan berikan cairan saja cukup, nanti lama-lama sudah bisa ya. Bedah dilakukan pada obstruksi parsial atau total ya jika curiga kausanya mekanis ya. Nah, ini prosesnya ya, patofisiologi obstruksi small bowel ya, bisa sumbatan kayak gini ya. Nah, ini juga ya, ileus obstruksi dan adinamik ileus ya. Ini proses-prosesnya sampai apa namanya? Banyak cairan yang numpuk di usus ya. Banyak ekstravasasi cairan, akibatnya pasiennya jatuh ke kondisi hipotensi sampai shock, resiko bisa meninggal dunia ya, gitu. Retrograde peristaltik, muntah-muntah. Muntah-muntah menyebabkan kehilangan air, elektrolit juga hilang. Akibatnya hipotensi, resiko meninggal juga, ya, gitu. Wes dan seterusnya. Oke, berikutnya ini malabsorpsi ya. Mungkin ini yang terlalu nggak digubris kadang-kadang ya. Malabsorpsi itu harus kita perhatikan. Bisa karena pasien itu malabsorpsi karena habis inflamasi usus, bisa. Atau pasiennya itu ada penyakit-penyakit tidak bisa menyerap sesuatu atau sensitif terhadap suatu zat, akhirnya ada diare. Itu bisa menyebabkan malabsorpsi ya. Malabsorpsi merupakan suatu kondisi di mana terjadi gangguan proses absorpsi dan pencernaan digesti secara normal pada satu atau lebih zat gizi ya. Bisa makronutrien, bisa mikronutrien ya. Makronutrien kan protein, karbohidrat, lemak itu nggak terserap. Mikronutrien, vitamin, mineral nggak terserap ya. Gitu. Jadi macam-macam defisiensi zat itu akan muncul. Etiologinya fase absorpsi ada 3 ya. Ada fase luminal, fase mukosa, dan post absorpsi. Ya, dapat terganggu proses absorpsinya atau malabsorpsinya itu pada salah satu di antara 3 proses ini ya. Dan dibagi 4 proses ya malabsorpsi. Ada malabsorpsi mukosa, maldigesti intraluminal, kombinasi malabsorpsi mukosal dan maldigesti intraluminal, dan juga obstruksi post mukosa ya. Iya, klinisnya biasanya malabsorpsi. Tinjanya mengambang di air. Jadi kayak ringan gitu tinjanya ya. Tinjanya pucat ya. Tinjanya pucat itu karena nggak ada empedu. Ya, mungkin aja dia ada obstruksi empedu. Empedu kan buat penyerapan lemak ya. Akibatnya terjadi malabsorpsi lemak ya. Karena nggak ada empedu. Mungkin karena ada stik kaput pankreas kah, jadi malabsorpsi ya. Empedunya nggak bisa keluar. Terjadilah steatore. Ada lemak di feses, yaitu lebih dari 7 gram lipid dalam feses. Diare kronis, fesesnya cair ya, bising ususnya bisa naik bisa turun ya. Distensi abdomen, nyerinya itu kadang-kadang ya dikit-dikit aja. Malabsorpsi itu cenderung tanpa nyeri ya. Turun berat badan karena nutrisinya nggak itu ya, nggak masuk ya. Sampai muncul anemia, ototnya kisut ya, atrofi karena kurang protein ya. Kelainan refleks tendon, deformitas ruam, aritmia. Kalau anak-anak bisa sampai failure to thrive, FTT. Bisa sampai gagal tumbuh. Luka-luka itu lama sembuhnya. Perdarahan bawah kulit, gangguan penglihatan ya. Xerophthalmia pada pasien defisiensi vitamin A itu ya. Neuropati, gangguan pendengaran kognitif gitu-gitu ya. Saat penunjangnya banyak. Jadinya harus melihat apa nutrien-nutrien yang kemungkinan terganggu ya. Cek darah lengkap atau CBC, complete blood count. Cek serum karotin, albumin, kolesterol ya biasanya bisa turun-turun semua itu ya. Tes serologis ada tidaknya celiac disease ya. Bisa dicek kadar imunoglobulin A atau antibodi imunoglobulin A transglutaminase anti jaringan ya. Celiac disease itu adalah penyakit yang timbul akibat sensitif terhadap gluten ya. Nggak cocok, nggak bisa makan gluten ya. Endoskopi dilakukan bisa pemeriksaan histopea ya, pemeriksaan fecal fat atau lemak feses, dan juga pemeriksaan Stilling. Pemeriksaan Stilling itu adalah pemeriksaan vitamin B12 ya. Nah, ini ya korelasi manifestasi klinis patofisiologi dan laboratorium dalam proses malabsorpsi ya. Wes ini dibaca aja ya.
Dan ini nggak terlalu penting sih ya, skip aja nggak apa-apa. Ini ya, malabsorpsi umum ya, peningkatan lemak feses tes serologi penyakit celiak ya. Ini nanti membedakan malabsorpsi mukosa, intraluminal, malabsorpsi mukosa dan maladjustasi intraluminal atau obstruksi pos mukosa. Obstruksi pos mukosa contohnya apa? Bisa limfangiektasis intestinal ya, genetik atau acquired ya, rendah kadar serum proteinnya. Tata laksana malabsorpsi diidentifikasi dan tata laksana dari penyakit yang mendasari apa? Kalau ada celiac disease ya berarti diet gluten dan segala macam ya. Tata laksana diare yang seringkali menyertai penyakit malabsorpsinya dan mengidentifikasi, mengoreksi defisiensi nutrisi yang terjadi ya. Nah, itu tadi malabsorpsi. Ya, malabsorpsi itu penyebabnya sebenarnya bisa banyak ya. Bisa karena infeksi, habis disentri jadi malabsorpsi bisa ya. Bekasnya disentri jadi IBS gitu bisa ya. Ini kebetulan kita mau belajar IBD, inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease itu mengarah ke suatu proses autoimunitas ya, atau proses inflamasi yang tidak jelas penyebabnya ya. Inflammatory bowel disease adalah penyakit inflamasi kronis yang melibatkan saluran cerna ya. Bisa remisi, bisa juga kambuh lagi ya. Bersifat remisi, relapse gitu ya. Dengan penyebab pastinya sampai detik ini belum diketahui ya. Patogenesisnya dicurigai ada keterlibatan flora dalam saluran cerna yang bermasalah ya. IBD secara garis besar dibagi tiga ya. Ada colitis ulceratif, ada penyakit Crohn atau Crohn's disease ya. Dan juga kalau bila sulit membedakan kedua hal tersebut ini KU atau PC, maka dimasukkan dalam kategori indeterminate colitis. Sebentar ya, saya. Oke, lanjut ya. IBD ya, atau penyakit inflamasi kronis ini ya, secara epidemiologi itu banyak di Eropa, Amerika ya. Puncaknya pada usia 20 sampai 30 tahun. Laki-laki perempuan sama saja ya, tapi ada faktor genetik yang berperan penting ya. Terus sampai saat ini belum diketahui ya penyebab jelasnya maupun penjelasannya yang memadai mengenai pola distribusinya. Nah, ini ya prevalensi kasus IBD di unit-unit endoskopi. Kalau di Indonesia itu kan studi epidemiologi itu minim ya. Pelaporannya hanya individu per rumah sakit gitu. Iya, colitis ulceratif segini. Contohnya mungkin di Malang ya, Rumah Sakit Saiful Anwar. Ini colitis ulceratif sampai 16%. Terus Crohn's disease cuma 1%. Memang lebih jarang ya Crohn's disease itu. Patogenesisnya dianggapnya ada respon imun di mukosa yang nggak jelas ya pada antigen mikroba komensal ya. Terus tiba-tiba direspon dengan inflamasi yang hebat ya, respon inflamasi yang dimediasi oleh T helper sampai ada kerusakan jaringan dan muncul gejala klinis hebat, bahkan bisa BAB berdarah gitu ya. Nah, apa yang menjadi pencetus utamanya itu belum diketahui ya. Faktor modifikasi lingkungan itu juga berperan sama genetiknya. Ini ya, kalian bisa baca bedanya ya. Ulcerative colitis kena large bowel only, hanya kena usus besar. Kalau Crohn's disease itu dari mulut sampai bawah
any part of the gut ya, bahkan mulai dari mulut pun bisa kena ulkus-ulkus gitu ya. Ulcerative colitis always rectum, kenanya di rektum utamanya. Kalau Crohn's disease, rektumnya tidak kena ya. Lesi mukosa pada colitis ulceratif mucosa lesion. Kalau Crohn's disease itu full thickness. Yo mukosa, yo submukosa, yo muskularis kena semua, meradang semua ya. Dan pada Crohn's disease itu ada granuloma, colitis tidak ada granuloma ya. Biasanya ulcerative colitis ada mild tenderness ya, nyeri perut ringan ya, lower abdominal cramp ya. Kalau Crohn's disease itu nyerinya hebat ya. Moderate to severe abdominal tenderness ya. Bisa di RLQ, right lower quadrant ya. Bisa di areanya mana? Areanya McBurney. Hati-hati ya. Bisa saja itu. Memang sukanya Crohn's disease itu di ileocecal junction ya. Sukanya di sana ya. Colitis ulcerative always bleeding ya, sering berdarah dan ada penebalan otot muscular thickening. Kalau Crohn's disease up to 1/3 have no bleeding, sepertiganya tidak ada perdarahan tapi fibrosis. Ini ya, kalau ulcerative colitis itu typically for episodes diarrhea per day ya, biasanya diare 4 kali sehari. Kalau Crohn's disease ya biasanya typically for episodes of diarrhea per day. Biasanya apa namanya justru bisa lebih berat ini ya colitis ya, bisa berdarah-darah gitu ya. Nah ini gambaran klinisnya. Nah ulcerative colitis affects the entire large intestine ya atau kolon. Bisa ada loss of haustra ya. Bisa muncul pseudo polip dan kerusakan lapisan mukosa ya. Nah, ini haustranya hilang. Jadi usus besarnya seperti mulus gitu ya. Harusnya kan ada haustra tonjol-tonjolannya ini ya. Generally begins in the rectum and moves upward ya, di rektum terus naik ke atas ya. Kalau Crohn's disease ya bisa kena semua digestive tract mulai dari mulut sampai anus, bisa ulkus-ulkus di rongga mulut ya. Ulkusnya bisa banyak macam-macam tempatnya ya. Nah, itu kelihatan bisa sariawan di lidah gitu-gitu ya. Sariawan di lambung ya. Bisa di esophagus ya. Nah, bisa ada fat wrapping ya. Peradangannya full thick inflammation. Bisa sampai ada visura tembus keluar ya. Dan ada gambaran seperti cobblestone, seperti batu-batu kerikil ya. Resikonya karena keradangannya hebat sampai seluruh thickness ya, seluruh ketebalan ini bisa timbul struktura ya. Ini ya gambaran klinik IBD ya. Ya. Diare kronik dua-duanya ya, KU dan PC sama. BAB darahnya banyak di colitis ulceratif. Nyeri perutnya banyak di Crohn's disease. Benjolan abdomen adanya di Crohn's disease. Di colitis ulceratif enggak ada benjolan ya. Terus fistula di Crohn's disease ya banyaknya ya, jarang di KU. Stenosis strictur juga banyak di Crohn's disease. Keterlibatan usus halus ya, kenanya di Crohn's disease ya. Colitis ulceratif jarang, biasanya mesti nggak ada ya. Rektum 85% kalau colitis ulceratif. Kalau Crohn's 50%. Gejala atau tanda ekstra intestinal bisa ada dua-duanya. Ya muntah-muntah. Kalau muntah-muntah gejala intestinal, ekstra intestinal selain itu ya. Terjadinya megakolon toksik ya bisa pada dua-duanya, tapi Crohn's lebih jarang ya. Ini gambaran patologinya ya. Ingat khas pada colitis khas pada colitis ulceratif itu berupa lesi yang kontinu ya. Lesi anatomi bersifat segmental ya. Itu apa colitis apa Crohn's disease ya. Lesi anatomiknya itu bersegmen-segmen gitu ya. Bukan wus panjang gitu ya. Sifat lesi mukosanya pada colitis ulceratif kontinu. Oh, sepanjang kolon ya. Kalau yang Crohn's disease itu skipping lesion, lesi
nggak lesi gitu ya. Dapat melibatkan semua lapisan, wis jelas tadi itu ya. Crohn's, cobblestone pada Crohn's disease. Colitis tidak ada cobblestone ya. Fibrosis pada Crohn's disease, fistula juga Crohn's disease ya. Misalnya penunjangnya apa ya? Bisa ada penurunan HB karena perdarahan saluran cerna. Sel darah putihnya bisa naik bisa turun. LED naik pasti kalau LED ya. Trombositnya bisa naik bisa turun. CRP pasti naik kalau CRP. Zat besi bisa turun karena perdarahan. Albuminnya bisa turun karena gagal penyerapan ya. Beberapa menyatakan bahwa inflammatory bowel disease itu berhubungan dengan ANCA, anti-neutrofil cytoplasmic antibody, banyak dikaitkan dengan PC dan KO ya. Autoimun ini proses autoimunnya. ANCA. Vaskulitis dia. Saat ini banyak dilakukan pemeriksaan fekal calprotectin ya, tapi pemeriksaan fekal calprotectin itu penting di IBD, tapi itu sebenarnya dia hanya penanda aktivitas penyakit dan untuk lihat respon pengobatan. Nah, endoskopi wajib dilakukan. Karena apa? Karena penilaian endoskopik itu akan membantu menegakkan diagnosis lihat lesinya ya. Ini alur diagnosis ya. Case finding kasus IBD di pelayanan kesehatan lini 1 kayak gini ya. Case finding IBD tingkat kedua ya, di mana tidak ada fasilitas endoskopi ya. Dan case finding kasus IBD tingkat 3 atau rujukan yang sudah ada fasilitas ya. Endoskopi, ileoskopi gitu ya. Komplikasi IBD, nah bisa perforasi, bisa stenosis usus karena fibrosis ya, megakolon toksik, pendarahan, dan bisa berubah jadi kanker ya, bisa berubah menjadi keganasan. Treatmentnya apa? Karena etiologinya belum jelas, pengobatannya hanya fokus menekan inflamasi ya, yang berdampak pada hilang atau berkurangnya simptom. Jadi kita menekan inflamasi supaya simptomnya membaik ya. Tujuan umum pengobatan tercapai fase remisi. Jadi gejalanya hilang dan memperpanjang masa remisi. Soalnya kan dia relapse, remisi gitu ya. Mencegah terjadinya komplikasi dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, tuh. Apa yang bisa diberikan? Pengobatan umumnya bisa diberikan antibiotik kalau memang jelas ada infeksi ya, tambahan, ketumpangan gitu ya. Lavase usus lavase usus untuk mengikat produksi bakteri, mengistirahatkan kerja usus dan perubahan pola diet ya. Beberapa kasus bisa dikasih antibiotik metronidazole 1 sampai 1,5 gram per hari atau ciprofloxacin 2 kali 500 mg. Bisa membantu ya, cukup banyak bermanfaat pada Crohn's ya, menurunkan derajat aktivitas penyakit. Pada colitis ulceratif jarang pakai antibiotik ya sebagai terapi terhadap proinflamasinya ya. Jadi di samping beberapa konstituen diet yang harus dihindari, contohnya yang bisa memperberat ya, itu bisa menghindari wheat ya, gandum, sereal, yeast, dan produk-produk peternakan ya, poultry gitu-gitu ya, itu bisa mengurangi severity-nya ya. Ya, antioksidan juga dilaporkan bisa bermanfaat juga ya. Seperti glutamin, asam lemak rantai pendek itu bisa dipakai ya. Ini obat anti radangnya bisa pakai ini ya. Beberapa mesti bisa menggunakan steroid 40 sampai 60 mg setara prednisolon ini ya. Antara 8 sampai 12 minggu pemberian. Terus tapering off. Asam aminosalisilik ya, atau aminosalisilik acid ya. ASA, 5 ASA biasanya sebutnya ya. Diberikan dengan dosis 2 sampai 4 gram per hari ya. Contohnya sulfasalazin, ada mesalazin, besalazin, olsala, ols, osal, olsalazin ya. Dan bisa juga pakai imunosupresan ya, 6 mercaptopurin, azathioprin, siklosporin ya, MTX, methotrexat ya, atau anti TNF alpha contohnya infliximab, adalimumab sama sertolizumab itu juga bisa dipakai ya. Ada obat yang baru yang bisa juga dipakai anti integrin, natalizumab atau vedolizumab itu juga bisa dipakai. Itu cukup efektif ya. Biasanya kalau repot resisten sama ini semua bisa pakai vedolizumab gitu ya, atau anti interleukin 12 atau 23, ustekinumab itu juga bisa dipakai ya. Kalau misalnya gagal itu semua ya. Kalau susah banget intractable, bisa saja dilakukan pembedahan atau adanya komplikasi ya. Wes itu tadi IBD, inflammatory bowel disease ya. Kalau
IBS namanya memang mirip inflammatory bowel, tapi dia sindrom, ya bukan disease. Inflammatory bowel disease itu lebih mengerikan ya, sampai berdarah-darah kan. Kalau inflammatory bowel syndrome itu biasanya bisa karena stres gitu ya, atau pasca infeksi ya, itu lebih ringan ya. Irritable, kalau tadi kan inflammatory ya, kalau IBS itu irritable bowel syndrome adalah salah satu penyakit gastrointestinal fungsional. Kenapa bilang fungsional? Karena kelainan struktur penyakit organiknya sebenarnya nggak jelas, nggak ada ya. Pengertian IBS sendiri adalah adanya nyeri perut, distensi, dan gangguan pola BAB tanpa gangguan organik. Ya, pemeriksaan fisik dan lab yang spesifik itu nggak ada. Karena itu menegakkan diagnosis IBS itu agak susah. Ya, etiologinya multifaktor. Bisa gangguan motilitas usus, intoleransi makanan, abnormalitas sensoris ya, sensoris di usus ya. Kadang peristaltiknya cepat, kadang peristaltiknya lambat gitu ya. IBS itu. Abnormalitas dari interaksi aksis, brain gut, hipersensitivitas visceral nih peran penting juga ya. Hipersensitivitas visceral. Yang tadi nggak bilang ususnya tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat itu ya. Dan pasca infeksi usus. Nah, kayak residu bekas gitu ya. Ingat ya, irritable bowel syndrome itu ciri khasnya adalah nyeri perut, distensi, gangguan pola defekasi tanpa penyebab organik. Biasanya kalau sudah ya nya dikeluarkan, nyerinya hilang. Ya, abdominal pain atau discomfort associated with change in stool frequency atau bisa sembelit, bisa diare. Ya. Oke ya, ada peran enterochromaffin cell ya yang berhubungan dengan nerve ending, action of gut wall, 5-hidroksitriptamin dapat mendasari abnormalitas motilitas atau sensasi pada usus ya. Sepertiga kasus IBS itu terjadi 1 bulan pasca infeksi. Tadi tak bilang pasca infeksi bisa terjadi kayak sisa-sisa karena virus, giardia kena amoeba, pasiennya jadi kembung-kembung, nyeri perut, diare gitu ya. Ini kriteria diagnosisnya ya, pakai bahasa Indonesia aja, yang sebelah kiri bahasa Inggris. Berdasarkan kriteria ROM 3, ada nyeri atau tidak nyaman di perut yang berulang sedikitnya 3 hari per bulan selama 3 bulan terakhir disertai gejala berikut ya. Membaik dengan sudah dibuang air besarkan dia membaik. Onsetnya berhubungan dengan perubahan frekuensi dari BAB. Onsetnya berhubungan dengan perubahan bentuk feses. Ya, ada kriteria Manning juga bisa dipakai. Saya dapat pada berita IBS itu fesesnya cair pada saat nyeri, frekuensinya jadi tambah banyak, ya, jadi berkurang setelah tadi khasnya itu jadi berkurang setelah buang air besar ya, atau abdomennya distended, habis buang air besar membaik gitu ya. Ini subgrupnya pakai yang ini aja, yang itu ya. Ada IBSD yang diare, IBSC constipation, IBSM mix campuran constipation dan diare, atau IBS yang unclassified ya, kurang dari 25% loose watery stool, dan juga BAB kerasnya juga kurang dari 25%. Jadi bingung ya, insufficient abnormality stool of stool consistency to meet the criteria IBSC itu atau IBSM susah ya memenuhinya ya. Daftar pertanyaan untuk diagnosis IBS. Apakah nyeri dirasakan hanya pada satu tempat atau berpindah-pindah? Pada IBS nyerinya itu khasnya berpindah-pindah. Seberapa sering nyerinya? Pada IBS itu tidak tentu nyerinya, sakar PDW. Ya. Berapa lama nyeri dirasakan? Bisa sebentar, bisa lama ya. Sering-seringnya itu cuma sedikit sebentar terus hilang, sebentar hilang gitu ya. Bagaimana keadaan nyeri jika pasien buang air besar atau flatus? Pada IBS saat ngentut atau saat buang air besar nyerinya akan plong. Diferensial diagnosisnya ini banyak ya. Dan ingat ada alarm simptom. Usia lebih dari 55 tahun ya. Riwayat pertama kali keluhannya ya kurang dari 6 bulan yang lalu. Perjalanannya progresif atau berat ya. Gejalanya pada malam hari memberat. Perdarahan pada anus, anoreksia, berat badan turun, ada kanker di keluarga, distensi abdomen, anemia, demam, maka harus di kolonoskopi. Kalau ada alarm simptom,
harus di kolonoskopi ya. Rek, masih bisa tune in, masih bisa konsentrasi, apa ngantuk? Kok sepi? Bisa, bisa. Masih bisa konsentrasi ya. Bisa. Ono sing gambare kamare sepi, wonge tenggelam dek nisor. Ya wis lah wis pokok dengerin ya. Dengerin konsentrasi ya. Oke, kalau ada alarm simptom pikirkan kausa organik harus dilakukan endoskopi ya. Tata laksananya apa? Irritable bowel syndrome, modifikasi diet. Kalau dia mencret berarti seratnya diturunkan. Kalau dia konstipasi berarti seratnya diperbanyak ya. Hindari makanan tertentu yang bisa memperberat. Biasanya gandum, susu, kafein, bawang, coklat, beberapa sayur-sayuran itu bisa mencetuskan. Ada beberapa individu yang pencetusnya makanan lain ya. Psikoterapi. Nah, nih pada irritable bowel syndrome seringkali melibatkan kelainan psikotik. Kelainan psikis kok psikotik. Kelainan psikis ya pasiennya bisa ada neurosis, misal dia ada cemas gitu-gitu ya. Makanya bisa di treatment cemasnya, rasa cemas tinggi, edukasi penyakit, kendali stres yang baik, farmakoterapi atau apa namanya? Kendali stres yang baik ya. Farmakoterapi itu fungsinya untuk meringankan gejala, bukan menghilangkan. Ya, meringankan, tapi ya beberapa orang ya tetap bisa sembuh dengan baik ya. Makanya ini ya, therapeutic target for irritable bowel syndrome ya. Di sini ada antidepresan, psikoterapi, behavior terapi, hipnoterapi, somatization disorder management ya. Terus aktivitas saluran cernanya bisa diberi antispasmodik, anti diare, modifikasi diet, suplementasi serat, newer gut serotonin modulator ya. Tuh. Nah, di sini ya obat makanan-makanan yang perlu agak dihindari ya. Gas and bloating, hindari makanan food maps ya, low food maps diet nanti ada di bawah. Terus pasiennya diberikan probiotik ya, sekali sehari gitu aja ya dengan dosis tertentu. Rifaximin boleh, beberapa kasus dia beneficial ya. Kalau diare ini obatnya ya, loperamid, kolestiramin, alloxentron ya. Konstipasi ini ada psyllium husk, metil selulosa, kalsium ya, polikarbofil, lactulus, sorbitol, polyethylene glycol dan macam-macam sampai linaclotide bisa digunakan juga ya. Nah, yang tadi tak bilang, makanan yang tergolong food maps ya. Apa aja? Apel, cherry, mangga, pir, watermelon itu ada di sini semua ya. Makanan-makanan food maps itu diminimalkan sedikit konsumsinya ya. Wes. Nah, sudah disisa sedikit kok. Rek. Intoleransi laktosa ya. Nah, Laili tadi udah dokumentasi ya, Dek ya. Ampun dokter. Ya, tentu. Suaraku tadi nggak jelas, tak terlalu jauh banget itu. Enggak, biasa ya. Jelas, dokter. Oke. Intoleransi laktosa ya. Nah, intoleransi laktosa itu adalah ketidakmampuan mencerna laktosa ya, terjadi akibat defisiensi laktase pada brush border, pada jonjot-jonjot usus itu permukaannya kan biasanya ada laktasenya. Itu pada jonjot ususnya itu laktasenya hilang. Bisa karena habis diare infeksi ya, kena sigelosis apa gitu-gitu ya. Bisa timbul defisiensi laktase ya akibat infeksi ya, atau suatu defisiensi primer itu juga bisa ya. Penurunan laktase jaringan kurang dari 3 unit per gram jaringan bisa menyebabkan fermentasi laktosa oleh mikroflora, membentuk tannic acid, lactic acid, CO2 dan hidrogen. Akibatnya pasiennya jadi bloating, meteorismus, kembung, discomfort, nggak enak perutnya atau mencret
mencret. Klinisnya apa? Diare bisa ringan atau sampai berat. Kalau orang yang sangat sensitif dengan laktosa, minum susu cuma 1 teguk aja, itu bisa mencret gak karu-karuan ya. Itu kalau yang sangat sensitif. Tapi tiap orang beda-beda. Bisa diare ringan berat, ya, mild discomfort ya, meteorismus kram gitu ya. Diagnosisnya bisa dilakukan lactose tolerance test dengan 50 gram laktosa dan breath hydrogen test. Nanti ada cut off-nya untuk tegak diagnosis ya. Terapinya apa? Eliminasi semua makanan berlaktosa ya. Caranya ya kayak gitu. Susu, produk-produk susu, keju gitu ya. Dan pada kasus sensitif berat ya, itu benar-benar nggak boleh makan sama sekali. Kalau yang nggak kasus sensitif berat itu dia masih bisa minum susu dengan volume sedikit gitu, nggak mencetuskan ya. Plus diberikan suplementasi laktase eksogen. Ya, bisa juga makan pil yang berisi laktase, membantu mencerna laktosa. Ya. Dan telaah atau berhati-hati ya dalam menggunakan obat-obatan, terutama untuk kasus yang sensitif berat. Ya, ditelaah betul-betul komponen pengisi obat-obatan. Misal tablet paracetamol. Oh ternyata apa? Biasanya kan paracetamol kan mesti ada zat aktifnya. Terus dicampur dengan tepung, dipadatkan, dijadikan tablet gitu kan. Nah, campuran bahan pengisinya itu loh yang tak bilang tepung itu tadi. Bahan pengisinya itu seringkali bahan pengisi farmasi itu berupa laktosa. Itu pun harus kita amati dengan jeli ya. Nah, ini ya harusnya si laktosa itu glukosa dan galaktosa oleh laktase dirubah jadi glukosa dan ini ya. Kalau ada ini